juga gak akan mengikuti, Mas. And that is enough. It is a famous victory for Indonesia. Menuju World Cup yang akan digelar di Qatar November. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU mau membahas tentang timnas yang lolos Piala Dunia ya. Tetapi bukan yang senior guys ya, masih belum, sabar ya. Yang senior masih OTW. Ini yang junior nih, yang U17 sudah memastikan lolos ya. Karena di pertandingan terakhir itu di Piala Asia itu 2 kali main, 2 kali menang guys ya. Bahkan yang terakhir melawan Yaman itu bisa membabat ya dengan skor telak 4-1. Waduh, luar biasa nih tim asuhan Coach Nova. Gimana selengkapnya, gitu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita lihat ya. Let's go. Mulai dari beritanya dulu ya. Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia U17. Menghadapi Yaman, Garuda Muda sempat mencetak gol tapi sayang offside. Tak berselang lama cetak gol lagi offside lagi. Untungnya gol ketiga bukan tipu-tipu, asli masuk. Bagi Yaman gagal mengontrol bola dengan baik. Goli menghukumnya dengan gol ciamik. Goli lagi-lagi punya peran penting. Saat tendangannya mengarah tepat ke kepala Fadli yang tinggal tengok, membuat bola meluncur masuk ke pojok gawang Yaman. Di awal babak kedua Yaman mengejutkan dengan gol penaltinya. Peluang comeback pun terbuka. Tapi penalti Indonesia di menit-menit akhir melumpuhkan harapan Yaman. Semakin porak-poranda saat Evandra mencetak gol keempat. Indonesia menang dan dipastikan lolos ke 8 besar. Berhubung AFC punya jatah 8 negara ke Piala Dunia U17, maka mereka yang lolos ke 8 besar Piala Asia U17 otomatis dapat tiket ke Piala Dunia U17, salah satunya Indonesia. Ya, Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang belum tahu aja. Karena Indonesia sudah dipastikan lolos dari babak grup, walaupun masih menyisakan 1 pertandingan melawan Afghanistan ya. Itu Indonesia sudah bisa dipastikan lolos ke perempat final atau 8 besar ya. Perempat final itu kan ada 8 tim ya. Jadi masuk 8 tim terbaik di Asia ya. Dan untuk Piala Dunia U17 itu kan diambil 8 dari perwakilan Asia. Jadi sistemnya di Piala Dunia itu yang masuk perempat final Piala Asia itu langsung, ya itulah yang masuk ke Piala Dunia U17 di Qatar ya. Luar biasa ini ya. Lanjut, ada pembahasan apalagi nih. Media asal Vietnam, Bao Moi takjub dan salut dengan penampilan timnas Indonesia U17 di 2 laga Grup C Piala Asia. U17 2025, pasalnya timnas Indonesia mampu tampil beringas kala mengalahkan Korea Selatan di laga pertama, dan yang terbaru mereka sukses bermain apik saat melibas Yaman. Indonesia U17 secara gemilang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 berkat kemenangan meyakinkan atas Yaman. Tim kepulauan itu berhasil dengan gemilang menyabet hak masuk babak perempat final Piala Asia U17 dan mendapat tiket ke Piala Dunia U17. Bunyi laporan dari media Vietnam, Bao Moi dikutip dari Okezone. Ini merupakan hasil yang membanggakan bagi Indonesia karena mereka benar-benar mendominasi lawan-lawannya, tambah pernyataan dari media Vietnam tersebut. Iya. Media asal ya. Vietnam, Bao Moi Media-media dari luar negeri, khususnya wilayah ASEAN ya. Ini takjub ya dengan permainan timnas Indonesia U17 ya. Ini dari akun TikTok Dialova Sport ya. Ini ada judulnya Media Vietnam takjub dengan timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia. Apa nih? Piala Dunia. Oh ya udah, yang lolos ke Piala Dunia gitu aja ya. Di bawahnya hashtag ya. Dan nggak cuman Vietnam ya, kita lihat aja nanti ya, ada beberapa media dari negara lain ya. Ini dari dalam negeri dulu ya. Coach Nova gila, waktu itu banyak yang kritik juga, dibilang STIisme lah, terlalu ini terlalu itu. Dia buktikan tanpa banyak argumen, dia buktikan tanpa banyak bicara. Dia kerja dan bisa mengolah tim ini. Kita lihat juga ada di video, dia galak juga ya di ruang ganti. Dia pakai formasi dan juga pakai strategi untuk nahan pas lagi lawan
Korsel sekarang mainnya lebih efektif juga, menang. Tadi ada Pak Jaki juga tuh ya manajer ya. Dah akhirnya kita berhasil menang lagi atas Yemen bro, atas Korea, atas Yemen. It's gonna be headline everywhere for Indonesian team. Congratulations Indonesian team. We proud of you. Thank you. Sekolah masuk kerja full. Itu tadi ada lanjutannya ya, sekolah masuk kerja, ini semangat kayaknya gitu ya. Ini masih dari dalam negeri ya, ini memuji Coach Nova yang begitu luar biasa, yang memang agak identik ya dengan STY ya, akrab juga dengan STY. Strategi-strateginya itu ya ada kemiripan lah sebenarnya, gayanya melatih juga ada kemiripan ya. Tapi bukan itu yang penting adalah gimana hasil ini bisa berdampak langsung ya pada timnas usia muda kita ya. Wah, langsung lolos Piala Dunia guys, mantap banget nih ya. Lanjut. Coach Nova, ngapain sih masih ngeyel? Kan harusnya pakai strategi total football. Ini kenapa ala Sintayong lagi? Kan jadinya Piala Dunia, ngebantai lagi 4-1. Kan beli tiketnya jadi mahal banget itu ke Qatar. Apalagi kita udah beli tiket ke Amerika nanti. Lagian itu gimana ceritanya pemain U17 kita yang mayoritas lokal kok bagus-bagus banget fisiknya. Mentalnya juga bagus-bagus, fighting spiritnya juga bagus-bagus. Nggak takut lawan Korea. Kok bisa gitu loh? Ini lagi kok bisa-bisanya masih ada Dokter Choi di sana. Bukannya balik ke Korea gitu. Ini kok kelihatan banget cinta banget sama timnas. Kan jadinya timnas kita makin solid. Ya jadinya kan kita agak sedikit lupa gitu, rupiah kita melemah ke 17.000. World Cup bos. Ya, Coach ya, Nova, menarik Coach ya. Nova. Ngapa? Ini ada komentar netizen juga ini. Towel, Akmal, Justin dan kawan-kawan lagi mikirin nyiapin buat bagaimana nyingkirin Coach Nova karena udah bawa lolos Pildun U17 dengan strategi STY bukan total football. Ya, ini masih banyak ya komentar-komentar dari netizen ya, biasalah ya. Pertarungan antara STY lover dengan yang pembenci STY juga masih panas ya. Ya, dengan kesempatan ini Mas DU juga mau mengucapin ini ya buat Coach Patrick Kluivert ya, selamat ya untuk kemenangan ini. Sorry karena di pertandingan terakhir melawan di tuan rumah melawan Bahrain kan menang kan ya. Mas DU belum bikin konten ya karena nggak sempat waktu itu ya. Ya deket-deket Lebaran sih soalnya ya. Itu kemenangan itu memang sih banyak yang memuji bahkan ada yang memuji Alex Paxtor, memuji apa ya. Ini sebagai pribadi Mas DU ya akan lebih bijaksana kita kalau biasanya sebelumnya Mas DU juga ikut mengkritik ya, mengkritik Kluivert ya, meragukan termasuk ya, karena ya memang track recordnya meragukan ya. Dan pada saat menang hendaknya kita juga memuji ya, Mas DU memuji Kluivert ya, enggak yang ke Alex Paxtor atau yang lainnya, Kluivert dulu lah ya. Kecuali nanti kalau pertandingan berikutnya kalah lagi ya kita kritik lagi guys ya, kalau menang ya kita puji ya. Oke, dan semoga saja dengan Kluivert kita timnas senior kita bisa lolos ya. Oke, lanjut ya dengan pembahasan U17 ini ya. U17 yang menariknya sebelum melawan Yaman yang kita bantai 4-1 itu kita bisa mengalahkan tim kuat ya, Korea Selatan. Ini salah satu tim terkuat di Asia ya, Korea Selatan, Jepang. Itu tim yang konsisten kan itu, Saudi Arabia ya. Dan ini merupakan sinyal yang sangat menarik ya bahwa timnas U17 kita ini bukan tim ecek-ecek ya, bukan tim sembarangan, tim yang kuat ini ya. Oke, lanjut ya. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Ya, hari tu ini Indonesia ya, dari salah satu influencer ya, influencer di Malaysia ya.
bahwa Indonesia ini kan mayoritas ini termasuk yang line up-nya itu ini ya didominasi pemain lokal ya, tidak seperti yang dibilang ini mungkin, tapi ya nggak Mas Deu, ini artinya nggak 100% ya, karena bahasa Melayu Mas Deu kadang agak bingung ya. Ya pada intinya itulah, didominasi pemain lokal, tapi Indonesia tetap bisa bermain sangat bagus dan lolos ke Piala Dunia ya, nggak yang heboh naturalisasi dan segala macam ya. Kita tetap ya untuk percepatan tuh butuh naturalisasi dan segala macam, cuman kita juga harus tetap fokus pada, kata beliau ini, pada akar umbi ya. Mungkin kalau di bahasa Indonesia pada akar rumput gitu, atau ya apalah itu ya, pada dasarnya lah seperti itu ya, ada akar umbi tadi ya. Oke, thank you ya. Ini dari Takib Syakir ya, ini bahasanya jelas orang Malaysia nih, tadi dari Vietnam, udah dari Malaysia ya. Nah, jadi pada takjub guys ya, terkejut juga ya. Indonesia kalahkan Gila, Indonesia lolos Piala dari Dunia orang lokal. lewat jalur kualifikasi, bukan jalur tuan rumah. Wah, anjir, Indonesia berhasil lolos setelah menghancurkan anak-anak Yaman 3-4-1. Dengan skor ini Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia. Match pertama lawan Korea menang 1-0, 3 poin. Match kedua anak Yaman 3-4-1, langsung 3 poin, langsung lolos ke Piala Dunia. Wah, ini membuktikan bahwa kita bisa lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Waduh, timnas U17 udah lolos, tinggal timnas senior harus lolos juga. Waduh, ini apakah Coach Nova nah ini membuktikan bahwa kita mampu bersaing kalau dipegang dengan orang yang tepat, diurus dengan orang yang tepat. Nah, ini PSS ini turnamen atau liga buat kelompok umur harus ada nih PSSI, tolong diperhatikan agar kita bisa menjaga tradisi lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Dan untuk Coach Nova, apakah Anda akan menjadi penerus kingmakernya STY? Waduh, patut dinanti. Wah, ini pokoknya keren, semua yang main keren. Udahlah, Piala Dunia gila, Indonesia. Yang menarik bercandanya ya dari DGML Dikagumi. Susah banget ya. Anak A kan nyaman ya, identik dengan anak A. Ini yang komen ya, hampir bilang anak Aba ya Pak. Ya bercanda guys ya. Ini di sepak bola kita hendaknya tidak memasukkan unsur politik ya, entah itu anak Aba, anaknya Mak Banteng, Ternak Mulyono, Prabowo apa? Ya pokoknya semua lah ya, semua itu ya. Ini kita bersatu ya, dukung timnas kita ya. Nggak ada gitu-gituan ya. Oke, lanjut ya. Mungkin masnya tadi bercanda aja ya. Oke, lanjut. Ini Malaysia juga nih. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasimen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Menyala timnas Indonesia. Thank you dari Abang Jom United ya. Ini bahasanya juga bahasa Melayu dari Malaysia yang memang besar ya.
dengan penuh semangat menggebu-gebu ini Mas DU jadi ikutan semangat ya. Itu ngomongnya berkobar ya. Ya, mengabarkan ke orang Malaysia, ke kita juga ya, ke orang Indonesia. Jadi intinya lolosnya timnas Indonesia U17 nih ke Piala Dunia ini menjadi pemberitaan yang sangat besar ya, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi Malaysia dan seluruh Asia mungkin ya. Oke, lanjut ya. Ini reaksi orang Korea nih sekarang. Kecewa mereka. Kecewa mereka ya. Kecewa karena nggak bisa jadi juara grup ya. Ya, kenapa kecewa? Karena kan ini ya. Sorry, ini pertandingan pada saat Indonesia lawan Korea ya. Ini 2 hari yang lalu ya. Jadi kan di menit-menit akhir tuh ya baru dapat penalti timnas kita. Dan orang Korea yang nonton otomatis kan ya kecewa pastinya kalau timnasnya dikalahin ya sama timnas Indonesia. Dan ini merupakan hal yang gimana ya? Korea guys, Korea ya. Ini tim kuat ya. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum Piala Dunia. Mantap. King Indo udah masuk ya. Buat para Ya, negara seru-seruan peserta, tolong jangan leha-leha. Kalau nggak mau jadi mangsa Garuda. Halo FIFA, langsung shift lagu Indonesia Raya FIFA. Buat berkumpulan di Piala Dunia. Loh, ini bukan jumawa, ini fakta. Oke, thank you. Halo adik-adik timnas Indonesia U17. Kalian sangat berkelas. Thank you so much. Semoga sukses dunia akhirat. Halo Thailand. Kamu masih merdeka? Pakai julukan King ASEAN. Kalau masih King ASEAN, kok nggak pernah dapat kemenangan? Udah ya, nanti aja kita ketemu sama sekalian sama jadi ASEAN. Akan kuceritakan gimana capeknya gendong kalian. Ya, ini memang menjadi kebanggaan bagi kita semua ya, rakyat Indonesia. Ya, memang di beberapa tahun yang lalu ya, yang waktu itu ya ada polemik jadi tuan rumah kita, adalah permasalahan jadi tuan rumah batal segala macam. Itu kan memang buat yang mungkin nggak terlalu ngikuti bola ya. Jadi kalau tuan rumah itu dapat jatah tiket lolos Piala Dunia, tapi ini dapat jatahnya itu melalui jalur kualifikasi seperti dibilang tadi ada kreator tadi ya. Jadi kalau jalur kualifikasi itu benar-benar melalui seleksi ya, kualitasnya ya. Tapi kalau tuan rumah itu tanpa melalui kualifikasi udah pasti lolos, seperti itu guys ya. Makanya ini sebuah kebanggaan yang luar biasa ya. Benar-benar layak gitu loh masuk Piala Dunia. Ke rumah Pak Markum bareng si Madun. Assalamualaikum Pildun. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia dengan perkasanya mengalahkan Yaman dengan skor sangat telak 4-1. Gol-gol diciptakan oleh Zahabi Goli, Alberto, dan 2 gol diciptakan oleh Evandra Florasta. Dengan begitu Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan juga resmi menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U17 di Qatar tahun ini. Alhamdulillah guys, kita lolos untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Congrats Coach Nova, congrats Putu Panji dan kawan-kawan. Kemenangan ini harus kita syukuri dan semoga menular ke abang-abangnya di timnas senior nanti. Gimana guys, komentarnya? Sika. Ke rumah Pak Markum bareng si Madun. Lanjut ya. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia setelah mampu mengalahkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Dan ini pertama kalinya ya, pertama kalinya Timnas U17 akan main di Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Kalau kemarin kan jalur tuan rumah. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Coach Nova dan juga para pemain, dan kita harus apresiasi hal tersebut sangat amat besar.
Dan lawan Yaman kita bisa melihat bahwa babak pertama 2-0 dengan sangat baik, smooth. Abis itu memang ada sedikit struggle. Yaman berapa kali dapat peluang, tapi defense kita juga cukup rapi. Ada beberapa kesalahan dari kiper yang mampu untuk bisa di recovery dengan sangat baik. Dan masuk babak kedua sebenarnya di situ agak menurun ya. Agak menurun temponya dan Yaman terus coba untuk melakukan serangan, dapat penalti, itu yang membuat angin segar makin ke mereka. Tapi penalti yang kita gol ketiga itu yang membuat kill the game. Kalau gue bilang mental pemain Yaman di situ sudah ngedrop dan kita mampu dengan lebih enak lagi untuk kontrol situasi. Mereka lebih banyak penguasaan bola, tapi kita dapat counter berapa kali dan gol keempat benar-benar memupuskan harapan Yaman untuk bisa mencuri 1 poin di pertandingan kali ini. Dan menurut gue secara overall ya ada beberapa momentum yang bisa diperbaiki di pertandingan nanti lawan Afghanistan dan babak knockout, tapi secara overall daya juang dan bagaimana permainan mereka sangat solid, kompak, dan ya sangat salut gue terhadap pemain. Evandra cetak 2 gol, keren banget. Lalu golnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan tadi ada gol 1 heading dari siapa, Alfredo kalau nggak salah namanya. But secara overall sangat amat baik penampilan dari timnas Indonesia U17. 2 pertandingan, 2 kali menang loh, 2 kali menang lawan Korea Selatan dan juga Yaman. Jadi 4 jempol untuk kalian semua. Mantap. Welcome Piala Dunia U17. Segitu dulu. Oke, mantap. Timnas U17 lolos ke Inilah ini klasemen sementara ya. grup C Piala Asia U17 2025, di mana timnas Indonesia U17 naik ke peringkat 1 dengan mengoleksi total 6 poin setelah berhasil membantai Yaman malam ini dengan skor akhir 4-1. Iya, definisi permainan total football di babak pertama yang ditampilkan oleh timnas Indonesia U17 berhasil membungkam Yaman di babak pertama. Dan di babak kedua timnas Indonesia U17 mampu memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Yaman sehingga kita mampu menambah 3 gol lagi. Dan dengan hasil ini sudah dipastikan timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan resmi mencetak sejarah baru dengan lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang artinya timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga setelah Uzbekistan dan Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Dan di laga terakhir kita akan menghadapi Afghanistan. Semoga timnas Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan agar mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 9 poin. Kalau menurut kalian gimana? Ya, semoga inilah bisa menang ya. sementara grup C. Memang definisi penggendong ASEAN ya guys. Ini timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia Qatar ya guys ya. Pildun. Ini statistik kita senior U23, U20 dan U17. Sangat membanggakan, kita sudah beda circle ya guys. Dadah Dek Mala, yang lainnya kita beda circle ya. Ini apa ini, aduh. Ini beban ASEAN ini guys, jangan ditiru ya guys. Katanya mau masuk Pildun, Piala AFF aja nggak juara. Aduh. Gimana ini guys? 4-0 lawan Yaman guys. Kita menang 4-1 ya. Bisa kita ya. Nah, ini pencari bakat akan banyak nanti ya, di Piala Dunia. Itu ya. Ini apa ini, aduh. Ini walid nggak apa-apa, semangat aja untuk Dek Mala ya. Memang definisi ya. Penggendong ASEAN kok bisa ya, ada walid juga ya. Korea Selatan model bantai-bantai, pertandingan lain ya. Balas dendam di Afghanistan diajar 6-0 tanpa balas. Dengan hasil kui Korea Selatan menduduki posisi kedua, menggeser Yaman setelah Yaman kalah dari Indonesia kemarin. Sementara Indonesia tetap kokoh di posisi juara grup, dan itu berarti Indonesia resmi jadi tim ketiga yang lolos ke Piala Dunia, menyusul Arab Saudi dan Uzbekistan yang berada di grup A. Sementara untuk grup C ini, 1 slot ke Piala Dunia masih diperebutkan oleh Korea Selatan dan Yaman. Jadi pertandingan berikutnya Korea Selatan dan Yaman akan saling mengalahkan. Korea Selatan tinggal butuh imbang saja. Kalau Yaman butuh kemenangan. Sementara Indonesia pertandingan berikutnya sudah nggak menentukan. Karena sudah pasti juara grup ya Indonesia ya. Karena head to head. Sementara di grup B, grupnya Vietnam, keempat timnya masih punya peluang. Belum ada 1 tim yang dipastikan lolos. Oke, tetap semangat dukung timnas. Meskipun sudah lolos, tetap
So kemes ndelok. Oke, terima kasih. Oke, jadi walaupun udah Korea pasti Selatan. lolos dan udah pasti juara grup ya, itu tetap nonton nanti ya melawan Afghanistan ya. Tapi di atas kertas Afghanistan ini adalah tim terlemah di grup itu ya. Jadi seharusnya bukan bukan hal yang lebih sulit dari sebelum-sebelumnya ya gitu. Ini bisa dipastikan lebih mudah. Cuman ya kita nggak tahu ya, mungkin ada strategi dari Coach Nova, mungkin simpan pemain ya kan. Jadi itu ya. Karena gini, kenapa kok pasti lolos dan pasti juara grup? Kalau Indonesia kalah lawan Afghanistan, Korea menang lawan Yaman, kan poinnya antara Indonesia dan Korea sama 6 poin ya. Walaupun Korea punya selisih gol yang begitu besar marginnya, ini kan menang 6-0, tapi secara head to head kalah ya, karena pertandingan Indonesia lawan Korea kan Indonesia menang ya. Ya mungkin barangkali yang belum paham aja ya. Jadi Indonesia tetap akan berada di puncak klasemen dan tinggal menentukan nih yang runner up siapa. Apakah Korea ataukah Yaman. Kalau Yaman yang berhasil menang, maka Yaman yang menemani Indonesia dari grupnya Indonesia, grup C ya, gitu ya. Kalau imbang, yang menang Korea. Kenapa? Yang lolos Korea. Kenapa? Karena unggul selisih gol. Head to headnya draw tapi selisih golnya besar ya. Oke, sebagai penutup kita akan dengarkan sebuah lagu yang keren banget ya. Kita bisa joget-joget, tapi nggak tahu ini kena hak cipta apa enggak. Kalau setelah ini kalian lihat masih ada videonya, berarti nggak kena hak cipta ya. Tapi kalau ternyata kepotong, nanti berarti kena hak cipta guys ya. Jadi yuk kita dengerin ya. Seru banget. Ayo Coach Nova update bio sosmednya lewat kualifikasi lolos piala ya dari Hernanda Yona. Kalian ikuti di TikTok ya. Yang dibilang Isme sama pengamat kocak, si Towel nggak diajak. Grup dating Indo kini gendong ASEAN. Soalnya si Hawi mau lagi turnamen. Hawi mau. Botak bukan sembarang botak. Hawi mau Malaya. Ini ilmunya tinggi, beda sama botak yang satu lagi. Modal teori bacot sana sini, nggak perlu kisah lama. Akhirnya nggak lolos juga, bodoh amat. AFF level kita piala dunia. Asoy banget nih. SSI kerja sak setiap hari. Please tolong abis ini, pelatih jangan dipecat lagi. Halo panitia, tolong langsung di-download lagu Indonesia Raya. Well, lo masih gak diajak. Aduh, keren banget ya. Keren banget nih, keren banget. Ya, kalian jangan lupa ikuti Hernanda Yona ya di TikTok ya. Kalian bisa ulang-ulang lagunya sampai kalian download, kalian ulang-ulang lah ya. Nggak tahu ini kena hak cipta apa enggak. Kalau masih diputar di video kita berarti nggak kena hak cipta. Kalau hilang berarti kena hak cipta ya. Sayang sekali, kalian ikuti aja di akun TikTok Hernanda Yona ya. Ya barangkali ini videonya kehapus karena hak cipta ya. Oke guys ya, sekali lagi congrats buat timnas Indonesia U17 karena sudah lolos dan buat kita bangga ya ke Piala Dunia U17 ya, dan juga lolos perempat final Piala Asia. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.